Selamat malam. Ya, selamat malam, Pak. Iya, malam ini saya bawa saudara saya tuh. Saya udah berjam-jam tadi diskusi. Jadi sama Ustadz Wafi ya, Pak Depi, silakan. Ya, boleh, boleh. Ya, jadi apa topik pembahasan malam ini? Topik ibadah, Pak. Ibadah antara Kristen dengan Islam. Hmm, Jadi kita ini sebenarnya masih bingung, Pak. Ketika Yesus bersujud, beliau berdoa. Islam justru di tengah malam, seperti yang Yesus sampaikan, kita tahajud dan doa. Tapi ya. kenapa kok tidak terjadi di dalam Kristen? Bahkan kita belum menemukan ya ajaran Yesus untuk beribadah di hari Minggu, ya di hari Minggu itu ke gereja itu belum kita temukan. Kira-kira menurut Pak Pendeta sebenarnya yang ikut Kristus ini kita apa teman-teman Kristen ini? Kenapa yang lebih mirip kita dalam hal ibadah gitu loh? Ya, kalau menurut saya dan sesuai dengan Alkitabiah, ya kamilah, karena kamilah yang melakukan, mengikuti semua ajaran dan teladan-teladan Tuhan. Ya, jadi kalau saya mengatakan itu tidak ada yang diikuti oleh saudara Muslim di sini, ya, dari pengajaran dan teladan-teladan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus. Oke. Bapak ibadah hari Minggu ke gereja itu Yesus pernah nggak ngajari? Kalau Tuhan Yesus mengajari, ya menyampaikan, itu tidak ada. Tidak ada. Ya, tetapi Oke. ya, tetapi alasan kami kenapa kami itu beribadah pada hari Minggu, yaitu satu, ya sesuai yang tertulis di Matius 28, ya ayat 1 sampai dengan 2. Hari Minggu itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, hari Berarti kebangkitan Tuhan Yesus disebut kami sebut sebagai, atau kami katakan sebagai hari kemenangan. Ya, itu hari kemenangan. Ya, karena Tuhan Yesus telah berhasil mengalahkan kuasa maut, ya, kuasa kematian itu. Makanya kami sangat menganggungkan, ya, memuliakan dan menghormati, menguduskan hari Minggu itu. oke, jadi jatuhnya begini Pak ya. Ada sebuah kejadian lalu diperingati oleh teman-teman Kristen. Jadi bukan ajaran dari Yesus sendiri untuk beribadah di hari Minggu, tetapi ada kejadian besar yang diperingati. Begitu ya, berarti ya? Iya, dan Betul? para rasul, ya sebentar dulu Pak Ustadz, ya, Mhm. para rasul juga, ya, mereka telah memulaikan untuk beribadah dan memecah-mecahkan roti pada hari Minggu. Ya, sesuai yang tertulis di Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-7. Iya, tapi murid-murid Yesus gak ada kan yang beribadah hari Minggu karena alasan seperti itu, gak ada kan? Murid Tuhan Yesus ada. Coba, di mana ada murid Yesus beribadah di hari Minggu dengan alasan karena merayakan kemenangan atas maut? Di mana? Ya, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-7. Coba dibaca, Pak. Saya bacakan. Saya baca ya. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-7. Mhm. Ya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, ya, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Ya, jadi jelas di sini bahwa Loh, ada rasul, mana ya. ibadah hari Ahadnya?
Gimana? Ibadah hari Ahadnya mana, hari Minggunya? Yang saya tanya kan Pada begini, Pak. ha- Murid-murid pada hari Yesus. pertama minggu. Iya, maksudnya mereka melakukan ibadah di hari Minggu dengan alasan karena hari Minggu adalah kemenangan Yesus atas maut. Itu di mana yang dilakukannya gitu loh. Ya ini loh, kan udah saya bacakan ini. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ya, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Tahu memecah-mecahkan roti ini artinya mengadakan perjamuan kudus. Itu Ya, itu perjamuan kudus namanya. iya, Ya, iya. untuk Saya mengingat paham. ya dan untuk mengingat ya di mana hari kebangkitan Tuhan Yesus itu atau hari kematian Tuhan Yesus. Iya, Pak. Saya paham gitu. Memecah-mecahkan roti itu saya paham. Tafsiran dari teman-teman Kristen pasti seperti itu. Tetapi mereka tidak punya alasan ibadah sesuai yang dilakukan. Gini, Pak. Gini, maksud saya begini ya. Kita kan umat Islam. Kita ini umat Islam nih. Kita sholat Jumat Iya. di masjid. Itu ayatnya jelas. Tidak butuh tafsiran, tidak butuh takwilan, tidak butuh. Jadi kata Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati fi yaumil Jumat, ketika kamu diundang untuk sholat Jumat di masjid, maka fas'au ila dzikrillah. Ya sudah, kita harus siap-siap sholat. Itu kan jelas kan? Nggak butuh ke sana, nggak butuh ke sini, jelas gitu loh. Nah, kemudian itu perintahnya dari Allah. Orang Yahudi ibadah hari Sabat, hari Sabtu, itu ayatnya jelas. Ya sudah, ibadah hari Sabtu dan itu diulangi setiap Sabtu. Diulangi setiap Sabtu, memang diwajibkan di hari Sabtu. Nah, teman-teman Kristen ini beda. Satu, bukan Yesus yang ngajari bukan Yesus. Bapak Pendeta Depi sudah mengakui ya, itu memang nggak pernah diajari oleh Yesus. Yang kedua, kemudian beralasan murid-muridnya, para rasul, bukan murid langsung ya, karena Paulus nggak pernah ketemu Yesus langsung, nggak pernah. Masih generasi setelahnya, ya generasi setelah murid berarti yang melakukan itu. Yang pertama, Pak, kejanggalannya itu tidak ada perintah dilakukan setiap hari Minggu, nggak ada. Dilakukan setiap hari Minggu, nggak ada. Yang kedua, ibadah yang dilakukan teman-teman Kristen dengan ayat yang dibaca beda banget. Beda banget. Teman-teman Kristen kan ada lagu-lagu rohani, kemudian ada nyanyian, kemudian ada begini, prosesi begini, kadang ada pengumuman. Itu kan tidak sama lah, tidak sama. Yang ketiga, itu butuhnya tafsiran. Tafsiran maksudnya, oh maksudnya memecah-mecah, itu begini, maksudnya begini. Gak langsung gitu loh. Itu bedanya. Kalau Yahudi sama Islam langsung, ayatnya jelas, tidak butuh tafsiran. Bunyinya Ya, seperti boleh itu. saya tanggapi Ustadz? Ya, lanjut. Ya, baik. Yang saya bacakan tadi itu bukan tafsiran, tetapi itu tekstual. Ya, itu tertulis ya. Matius 28 ayat 1 itu tertulis Pak Ustadz. Ya, dan juga Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 itu tertulis secara eksplisit. Ya, itu bukan tafsiran. Ya, tafsiran itu artinya sesuatu yang memang tidak ada tetapi artinya dimasukkan, ya kan, itu namanya eksegesis, ya kan, beda dengan eksegesis kan begitu ya. Jadi ilmu hermeneutika di dalam kami kekristenan itu memang kita berbeda Pak Ustadz, kan begitu ya. Udah jelas ayat tadi ya, Matius 28 ayat 1 ya, saya baca ya. Matius 28 ayat 1. Ya, beginilah firman Tuhan. Judul perikopnya kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ya, seterusnya dan seterusnya. Ini menceritakan bagaimana peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, Ibadahnya mana, jadi Pak? jelas bahwa Ibadahnya kebangkitan. mana? Iya, ibadahnya di Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Oke, kita buka ini ya. Kita buka ini. Kitab Para Rasul Nah, 20
Ayat 7. Ayat 7. Iya Pak ya. Ini saya perbesar ini ya. Jadi gini Pak. Ini ya. Nih. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, ada perkumpulan memecah-mecahkan roti. Paulus, nah wes, ini kejadian berarti terjadi di zaman Paulus. Berarti bukan asli murid-murid Yesus yang bertemu dengan Yesus ya. Itu yang pertama. Nah, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu langsung sampai tengah malam. Tunggu dulu. Ini perintah ibadahnya untuk setiap hari Minggu mana? Saya bilang Pak Ustadz, yang telah memulaikan untuk beribadah pada hari Minggu, memecah-mecahkan roti, ya, berkumpul untuk berdoa, itu adalah para rasul. Dan itulah yang kami ikutin saat ini. Ya, karena Oke. hari Minggu itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus, adalah hari kemenangan. Berarti di sini tidak ada perintah dilakukan untuk setiap hari Minggu. Yang kedua, Pak, pertanyaan saya. Di sini ada Suaranya Pak Ustadz udah hilang itu, udah hilang, udah di sini Mengecil, Oke. Ustaz. Mengecil. Jadi begini. Iya. Begini ya. Di sini berarti tidak ada perintah untuk dilakukan setiap hari Minggu. Tidak ada. Yang kedua, Pak, saya pengen tahu praktek memecah-mecah roti sama nggak dengan yang dilakukan teman-teman Kristen itu taunya dari mana? Di gereja. Teman-teman Kristen di gereja kan ada lagu rohani, ada begini, ada begitu. Ini praktek memecah-mecahkan roti ini disamakan langsung dengan ibadah hari Minggu, teman Kristen. Itu di mana samanya? Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di perjamuan malam yang tertulis di Matius 26 ayat 27, 28 dan 29. Bukan di sini, maksudnya di sini, Pak. Di sini tata cara ibadah di hari Minggu versi teman Kristen sama nggak dengan yang dilakukan ini, memecah-mecahkan roti ini? Ya sama. Oh, di mana samanya, Pak? Di mana? Berarti memecah-mecahkan roti ini bisa ditafsiri apapun berarti ya? Ya, memecah-mecahkan roti itu kan itu pada hari di mana kami beribadah. Ya, kalau sekarang ya kami laksanakan itu sebulan sekali. Ya, di awal bulan. Ya, di awal bulan. Ya. Karena makna untuk makna perjamuan kudus itu, memecah-mecahkan roti itu untuk mengingat ya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oke, berarti perintah dari Yesus dan muridnya nggak ada ya. Ini berarti di zaman Paulus ya yang melakukan, itu pun nggak ada apa namanya penjelasan secara lengkap dan juga tidak ada perintah untuk dilakukan setiap minggu, begitu ya? Iya, Tuhan Yesus telah memulaikan itu. Makanya baca Pak Ustadz ya di Matius 26 ayat 27 sampai 29. Ya bedanya Pak, kalau kita Islam itu langsung perintahnya dari Allah. Teman-teman Yahudi itu perintahnya langsung dari Tuhan Musa. Tapi teman-teman Kristen itu adalah sebuah kumpulan di zaman Paulus yang kemudian dimaknai harus ibadah setiap minggu begini dan begitu. Itu kan ribet bagi kami ya. Bagi kami ribet. Karena nggak langsung dari Tuhan gitu loh. Kalau kita kan ayat Qur'annya jelas. Teman-teman Yahudi di Torah jelas. Kalau teman-teman Kristen itu ternyata ada perkumpulan di zaman Paulus yang dimaknai sedemikian rupa lalu jadilah ibadah hari Minggu. Itu bedanya, gitu Pak. Tapi itu saya tidak memaksakan hal itu karena itu keimanan Bapak, nggak apa-apa. Iya, jadi begini Pak Ustadz. Ada tadi narasi dari Pak Ustadz mengatakan bahwa Muslim lah ya, khususnya orang Islam sekarang yang banyak mengikuti perintah Yesus atau ajaran Yesus. Perintah dan ajaran mana ini? Coba dijelaskan Pak Ustadz. Tadi sujud berdoa tengah malam yang melakukan kita.
Coba, Ada nggak teman-teman coba, Kristen sholat tengah malam, ada nggak? begini, Sujud begini, tengah begini, malam? begini, Pak Ustadz, izin Pak Ustadz, ya. Coba tunjukkan sama saya di mana perintah Tuhan Yesus kepada orang Yahudi atau kepada orang percaya bahwa kalau berdoa itu harus sujud. Di mana? Lah, begini Pak. Yesus itu, Yesus itu yang saya pahami dengan yang Bapak pahami itu berbeda. Bapak memahami Yesus itu sebagai Tuhan. Kita memahami beliau sebagai utusan. Gitu, bukan Tuhan. Nah, sehingga apapun yang beliau lakukan, itu akan kita lakukan. Meskipun beliau tidak mengatakan harus begini, enggak. Karena beliau utusan. Karena beliau seorang nabi. Misal nih Pak, beliau sujud tengah malam, berdoa. Ternyata perintah di dalam Al-Quran, tengah malam berdoa itu ada Pak. Teman-teman Kristen nggak melakukan itu. Berarti yang sebenarnya mengikuti jejak langkah beliau siapa? Kita berbicara di sini dalam konteks ya pengajaran atau perintah. Lah, ya, hari Minggu saja perintahnya nggak ada. Yang sedang kita bicarakan sekarang, siapakah yang mengikuti perintah, yang melakukan perintah Yesus dan pengajarannya? Nah, makanya saya minta sama Pak Ustadz sekarang, tunjukkan dalilnya. Di mana perintah Yesus bahwa ketika berdoa harus sujud. Di mana ayatnya? Lah, gini Pak. Ini Bapak kok malah terbalik-balik ini. Tadi saja Bapak melakukan ibadah hari Minggu. Jangan panik Pak Ustadz, jangan panik. Santai aja kita di sini ya. Ya santai aja kita. Enggak apa-apa. Bapak tadi ibadah hari Minggu saja gak ada perintahnya dari Yesus, Pak. Kita nggak memasalahkan. Kita itu bukan menunggu perintah dari Yesus. Kita itu pakai Quran, Pak. Kita pakai Al-Quran, bukan pakai Yesus. Gitu loh. Cuma setelah kita banding-bandingkan, mengklaim tadi bahwa kalianlah yang mengikuti saya kan belum selesai ajaran dan perintah Yesus. Saya kan belum selesai ngomong. Bapak jangan katanya santai. Bapak ngobrol, saya kan dengerin. Silakan. Ya, saya ngobrol, Bapak dengerin juga gitu, santai. Oke. Jadi gini Pak, kita ini umat Islam, kita nggak pakai Bible Pak, kita pakai Al-Quran, gitu loh. Ternyata setelah kita bandingkan di dalam Al-Quran, kalau tengah malam kamu sholat tahajud, kita buka nih di Bible, oh ada Yesus sholat malam, sujud, berdoa, sama dong. Dia memang nggak memerintahkan Pak, dia nggak memerintahkan. Lah, kalau Bapak mengatakan begini bermasalah dong, karena dia tidak memerintahkan. Lah, Bapak saja hari Minggu itu gak pernah diperintahkan Yesus, gak bermasalah loh. Hari Minggu ke gereja, Yesus gak pernah ngajari. Kata Bapak gak bermasalah. Murid-murid Yesus dari Matius, Markus, Lukas, Paulus, praktek beliau datang ke gereja hari Minggu dengan tata cara ibadah seperti yang Kristen lakukan. Itu gak pernah ada diperintahkan. Itu gak masalah bagi Bapak. Kenapa kita yang meniru Yesus, bukan meniru ya, ketepatan sama dengan beliau, doa di tengah malam, sujud di tengah malam. Al-Quran menerangkan bahwa para nabi sejak dulu seperti itu. Kenapa kemudian bermasalah? Semua ibadah Bapak, teman-teman Kristen, saya yakinkan 100% Pak ya. Saya yakinkan 100%. Semua ibadah Kristen yang zaman ini, yang sekarang ini, itu gak ada yang sama dengan Kristen. Gak ada yang sama dengan Yesus. Dan gak ada perintahnya dari Yesus. Gak ada perintahnya, Pak. Oke. Boleh saya tanggapi? Oke, lanjut. Oke, boleh. Ya, baik. Kenapa saya bertanya demikian tadi Pak Ustadz? Karena Pak Ustadz mengklaim dari awal tadi mengatakan bahwa kamilah yang banyak melakukan perintah Yesus. Makanya saya bertanya seperti itu. Jadi Pak Ustadz juga ya bernarasi bahwa kami ini melakukan ibadah pada hari Minggu tanpa ada perintah di dalam ayat Alkitab. Padahal saya sudah bacakan tadi Matius 28 ayat 1 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 7. Sekarang kalau saya melihat Pak Ustadz lah yang mengada-adakan yang tidak ada sebenarnya. Ya, apa itu? Ya, hukum sunat. Ya, hukum sunat itu kan tidak ada di dalam Al-Quran secara eksplisit. Ya, perintah sunat tidak ada. Kalau ada Pak Ustadz tunjukkan sama saya dalilnya sekarang di mana
perintah sunat di dalam ayat Al-Quran. Ya, kalian pun melaksanakan sunat ya tanpa ada perintah. Ya, jadi silakan Pak Ustadz, ya tunjukkan saya dalilnya secara eksplisit perintah sunat di dalam Al-Quran. Silakan Pak Ustadz. Oke, ya ini saya mulai bingung kepada teman-teman Kristen seperti itu, Pak. Kenapa tajamnya itu ketika bertanya, ketika ditanya balik, mereka nggak tajam sama sekali gitu. Mereka meminta dalil eksplisit sunat. Ya, ini saya kasih contoh nih. Pokoknya harus tertulis sunat. Kalau nggak tertulis sunat, saya nggak mau. Itu kalau saya balik, saya minta perintah Yesus langsung. Jadi ungkapan saya perintah Yesus, Pak ya. Karena Alkitab itu bagi kami itu adalah kumpulan dari para penulis. Itu adalah ekspresi, inisiatif, dan pengetahuan yang sesuai dari para penulis. Matius yang sesuai Matius, Lukas ya sesuai Lukas, Yohanes ya sesuai Yohanes. Kita minta secara tajam tadi, perintah ibadah hari Minggu ke gereja, sesuai yang dilakukan teman-teman Kristen, dari lisan Yesus, ada nggak? Nggak ada, gitu loh. Lalu, ketika Yesus sunat di hari ke-8, itu jelas-jelas itu ya. Ayatnya jelas, sunat itu. Bukan sunat hati, bukan. Saya tidak pernah nemu ada Yesus bilang, sunat yang saya lakukan adalah sunat hati. Nggak ada itu. Nah, di dalam Al-Quran, nah ini, perhatikan Pak ya, perbedaan Al-Quran dengan Bible. Bible cukup membaca dengan terjemahan. Al-Quran ada ilmunya dalam memahami. Kenapa? Al-Quran teksnya pakai bahasa Arab, Pak. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling kaya, 12 juta kosakatanya. Sehingga ayat yang turun di dalam Al-Quran itu ada istilahnya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya. Di Bible gak ada sebab-sebab turunnya, itu gak ada. Asbabun nuzul Bible gak punya itu. Al-Quran punya. Kita buka Al-Quran sekarang. Ya. Al-Baqarah ayat 1, 2, 4. Nih. Ya. Al-Baqarah ayat 124, Pak. Di sini dikatakan begini. Oke, sabar dulu Pak. Saya buka juga di sini Pak Ustadz ya. Sabar dulu ya. Saya buka juga di sini. Al-Baqarah 124, Pak. Oke, 124. Oke. Silakan. Wa ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin. Ketika Allah memberikan ujian beberapa perintah kepada Nabi Ibrahim. Jadi Allah itu memerintahkan kepada Nabi Ibrahim kalimatin. Kalimatin ini jamak. Beberapa perintah, Pak. Beberapa kalimat. Maksudnya perintah. Apa saja perintah yang dilakukan? Nah, ini kan ada asbabun nuzul kan? Ada sebab keturunnya, ada penjelasannya kalau dalam Quran. Nah, kalimatin, beberapa sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Nabi Ibrahim adalah salah satunya apa ini? Al-khitan. Khitan itu apa? Sunat, Pak. Sunat. Gitu loh. Ini. Jadi, Al-Quran itu enaknya begini. Kenapa? Ada asbabun Terjemahannya nuzul. di mana, Pak? Terjemahannya, bacakan terjemahannya, Pak. Soalnya saya nggak tahu bahasa Arab aslinya, yang saya nggak tahu. Terjemahannya. Oke, kita buka Google ya. Kita buka Google, guys. Kita harus downgrade dulu. Inilah susahnya umat terjemahan. Ya. Gini Pak ya. Ini Al-Baqarah 124. Jangan panik, Yusuf, jangan panik. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Nah, ini artinya Pak. Ini artinya ya. Ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Dengan beberapa perintah. Nah, beberapa perintah ini apa saja? Itu dijelaskan. Itu loh. Dijelaskan di sini. Apa saja salah bacakan satunya? terus dulu. Bacakan terus dulu itu Pak Ustaz. Terjemahannya itu bacakan dulu Pak Ustaz. Jangan lari ke bahasa aslinya, jangan. Itu sudah selesai, Pak. Terjemahan atau sudah salah, selesai baca, atau Pak. terjemahan itu salah. Terjemahan itu salah enggak? Yang bilang terjemahan salah siapa, Pak?
Oke, jadi bacakan semua Pak Ustadz. Biar saya lihat kalau memang ada di situ perintah sunat. Waduh, saya kan sudah jelaskan Pak. Ini ada asbabun nuzulnya. Kalau di terjemahannya nggak dikutip asbabun nuzulnya Pak. Bukan asbabun nuzul yang saya tanyakan, karena pertanyaan Pak Ustadz tadi sama saya, ya di mana perintah Tuhan Yesus langsung, kan begitu. Ketika saya mengutip Matius bedanya, Pak. 28 tadi, Pak Ustadz tidak menerima. Saya kutip kisah para rasul 20 itu Bapak sudah terima. Makanya sekarang saya mau juga supaya ada tertulis secara eksplisit di dalam ayat Al-Quran perintah sunat di mana. Itu macet-macet ini ya. Oke, dengar kalimat saya Pak? Halo? Putus-putus. Iya, Bapak yang sinyalnya putus-putus itu. Jelek. Jelek. Nge-lag itu Bapak itu. Nah, sudah. Gini Pak. Kalau Bible itu terjemahan Pak. Gitu loh. Jangan samakan Bible sama Quran. Al-Quran itu, mohon maaf Pak ya, mohon maaf ya. Al-Quran itu 30 juz, isinya kalamullah Pak. Langsung firman Allah. Kalau Bible, tebel-tebelnya itu isinya kan perkataan orang, Pak. Perkataan Matius, perkataan Lukas, perkataan... Itulah kenapa kalau Bapak menggunakan Bible dibandingkan sama Al-Qurannya jauh, Pak. Bible itu perkataan orang yang murni dari perkataan Tuhan, Allah, itu paling kalau kita sisakan cuma 2 lembar, Pak. Yang langsung Yesus berkata. Yang langsung Tuhan Bapak berkata. Kalau Al-Quran 30 juz itu perkataan firman Allah gitu loh. Maka ketika itu murni dari perkataan firman Allah, ada yang namanya asbabun nuzul kalau di Al-Quran. Kalau Bible ya gak ada, wah, perkataan orang kok ada asbabun nuzul gitu loh. Gitu loh Pak. Oke, boleh saya tanggapi? Ya, silakan. Ya, suara saya terdengar jelas atau macet-macet, gimana? Pak. Sampean macet-macet. Sinyalnya macet-macet. Waduh, macet-macet ya. Iya, kayak otaknya. Jadi gimana? Jangan menyerang pribadi lah Yusuf PI. Dari tadi saya belum menyerang pribadi kalian loh. Gimana sih kalian? Iya. Padahal ini sekelas ustadz nggak bisa menjaga akhlaknya gimana sih? Udah. Memang iya, bapaknya kalau soalnya Yusuf PI macet-macet dari susah gitu loh. udah, Kita denger secara lengkap iya, susah. tapi kalau Yusuf PI sekarang nggak berani dia sama saya diskusi. Hanya Pak Ustadz Wafi yang berani sekarang, ya. Oke ya. Jadi gimana ini? Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Iya, tapi kadang macet, kadang jelas gitu, Pak. Waduh. Atau gini aja, saya turun dulu, saya naik lagi nanti. Terserah Bapak. Tapi jangan nanti jangan jadi alasan untuk tidak dinaikkan lagi ya. Patah-patah suaramu. Patah suaranya, Pak. Pak Depi. Waduh. Itu sampean pakai wifi kah? Ya, wifi di sini. Nebeng Indomaret lah. Itu, Pak. Nggak gerak gambarnya, Pak. Gimana? Udah jelas sekarang atau masih belum? Gambarnya nggak gerak. Sakit itu jaringannya, patah-patah suaranya. Waduh. Benerin dulu dah. Mana ini? Kita. Pak Depi, ya Kak, saya turunkan dulu, benerin dulu. Jaringannya nggak bagus itu, patah-patah.
Kalau Pak Depi ini termasuk yang santai lah. Beliau ngobrolnya santai. Ini. Halo. Piro. Coba. Gimana nih? Coba ngomong. Iya. Nah, Halo, ini gimana? lumayan. Ini lumayan. Ini lancar nih. Oke. Lanjut. Iya, baik. Jadi sebenarnya Pak Ustadz Wafi, ya saya menghargai jawaban dari Pak Ustadz. Ya, cuman saja di sini gimana? Suara saya terdengar? Soalnya layar Pak Ustadz dari saya di sini macet. Iya, sampai mulai Nggak macet-macet bergerak. lagi. Mulai agak macet-macet lagi. Waduh, Jaringanmu gimana Pak ini ya? Depi bermasalah itu. Macet-macet. Lanjut aja, Pak. Lanjut aja. Jelaskan aja. Enggak, kita tunggu dulu apalah bagus jaringannya soalnya nggak tersampaikan nanti apa yang saya narasikan kan. Kalau suara enggak, kalau suara aman, tapi gambar memang agak suara aman. Oh, suara aman. Mm-mm. Ya. Jadi gimana kalau saya tutup kamera dulu nanti kalau udah bagus saya buka lagi kameranya. Boleh nggak? Terserah hostnya, bukan saya hostnya di sini. Sesuai aturan Gimana? lah. Waduh. Mempersulit saya ini Pak hostnya. Padahal untuk menunggu Iya. apa bagus jaringan saya, ya untuk menunggu bagus jaringan Masa saya, gambar ya saya tutup masa kamera gambar dulu. ngomong, masa berhala ngomong. Ogah saya berhala ngomong. Yang ngomong tuh manusia, bukan berhala. Gambar tuh berhala itu. Ya oke lah kalau begitu karena ini masalah jaringan saya jadi saya serahkan sama yang lain dulu lah. Mungkin di lain waktu nanti kita Baiklah, lanjut next lagi time ya. ya. Oke ya. Oke. Oke, selamat malam Pak Ustadz ya. Salam toleransi Selamat malam. semua ya.